Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan tugas kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan dalam bidang sistem cerdas, yaitu Fuzzy Logic Controller, atau yang biasa disingkat dengan FLC. Melalui presentasi ini, kami akan membahas konsep dasar Fuzzy Logic, cara kerja Fuzzy Logic Controller, kelemahan dan keunggulan Fuzzy Logic, tahapan kerja FLC, komponen-komponennya, serta penerapannya dalam dunia nyata. Oke, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Amalara Trinugraheni dengan NPM 2317051007, Adila Nurul Hidayah 2317051034, Sofia Azhara 2317051075, Wiranti Oktaviani Tanwin 2317051088, Muhammad Alif Abrar 2317051090, Aderiana Yustitia 2317051110, Muhammad Fajri Ramadhani 2357051004. Oke, selanjutnya untuk pembahasan akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu adalah Fuzzy Logic dan FLC. Konsep Fuzzy Logic dan FLC. Konsep pertama, logika fuzzy merupakan sebuah logika yang memiliki derajat keanggotaan di antara 0 dan 1, di mana berbeda dengan logika klasik Boolean yang memiliki nilai 0 dan 1 saja. Dengan demikian, variabel dalam logika fuzzy dideskripsikan dalam bentuk himpunan fuzzy, di antaranya dalam bentuk segitiga, trapezoidal, Gaussian, Gaussian-Bell, dan sigmoid. Dan konsep kedua, kendali logika fuzzy atau populer dengan istilah adalah sebuah skema sistem kendali yang menggunakan konsep teori himpunan fuzzy. Dalam perancangannya, dia dapat menangani nilai-nilai yang tidak pasti dan membuat keputusan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alik. Oke, jadi Fuzzy Logic Control memiliki 4 komponen. Yang pertama itu ada basis aturan, berisi serangkaian aturan dan kondisi if-then yang disediakan oleh para ahli untuk mengatur sistem pengambilan keputusan berdasarkan informasi linguistik. Perkembangan terkini dalam teori fuzzy menawarkan beberapa metode efektif untuk desain dan penyetelan pengendali fuzzy. Sebagian besar perkembangan ini mengurangi jumlah aturan fuzzy. Yang kedua ada fuzifikasi, digunakan untuk mengubah input, yaitu angka-angka tajam menjadi himpunan fuzzy. Input tajam pada dasarnya adalah input yang pasti diukur oleh sensor dan diteruskan ke sistem kontrol untuk diproses, seperti suhu, tekanan, RPM, dan lain-lain. Selanjutnya, itu ada mesin inference, menentukan tingkat kecocokan input fuzzy saat ini terhadap setiap aturan dan memutuskan aturan mana yang akan diaktifkan sesuai dengan bidang input. Selanjutnya, aturan yang diaktifkan digabungkan untuk membentuk tindakan kontrol. Selanjutnya ada defuzifikasi, digunakan untuk mengubah himpunan fuzzy yang diperoleh oleh mesin inferensi menjadi nilai yang jelas. Ada beberapa metode defuzifikasi yang tersedia dan yang paling sesuai digunakan dengan sistem pakar tertentu untuk mengurangi kesalahan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kelemahan dan keunggulan. Untuk keunggulan, sistem ini dapat bekerja dengan jenis masukan apapun, baik berupa informasi masukan yang tidak tepat, terdistorsi, atau berisik. Konstruksi sistem logika fuzzy mudah dan mudah dipahami. Logika fuzzy hadir dengan konsep matematika teori himpunan dan penalarannya cukup sederhana. Ia memberikan solusi yang sangat efisien terhadap permasalahan kompleks di segala bidang kehidupan, karena menyerupai penalaran dan pengambilan keputusan manusia. Algoritmanya juga dapat dijelaskan dengan sedikit data, sehingga hanya membutuhkan sedikit memori. Untuk kelemahan, yaitu banyak peneliti mengusulkan berbagai cara untuk memecahkan masalah tertentu melalui logika fuzzy,
yang menyebabkan ambiguitas. Tidak ada pendekatan sistematis untuk memecahkan masalah tertentu melalui logika fuzi. Pembuktian karakteristiknya sulit atau tidak mungkin dalam banyak kasus karena setiap kali kita tidak mendapatkan deskripsi matematis dari pendekatan kita. Karena logika fuzi bekerja pada data yang tepat sekaligus tidak tepat, maka seringkali akurasinya terganggu. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman rekan saya. Oke, selanjutnya ada tahapan kerja dari Fuzzy Logic Controller. Next. Untuk tahapan kerja itu sendiri terdapat 3 tahapan, yaitu yang pertama ada fusifikasi, mekanisme inferensi, dan defusifikasi. Untuk fusifikasi merupakan tahapan awal yang bekerja dengan cara mengubah nilai tegas atau crisp dari suatu variabel menjadi nilai fuzi. Yang kedua, ada tahapan implication dan rule base merupakan proses implikasi dalam menalar nilai masukan guna penentuan nilai keluaran sebagai bentuk pengambilan keputusan. Salah satu model penalaran yang banyak digunakan adalah penalaran max-min. Lalu yang terakhir ada tahapan defusifikasi, yaitu merupakan tahapan proses terakhir dari sistem fuzi yang mengubah himpunan fuzi menjadi bilangan crisp. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya adalah contoh fuzi control. Contoh sistem kontrol yang berbasis fuzi dan penjelasan singkat. Sistem pengeringan keripik singkong berbasis fuzi logic dirancang untuk mengontrol suhu ruang pengering secara otomatis agar proses pengeringan lebih efisien dan higienis. Sistem ini menggunakan sensor suhu untuk membaca suhu aktual di dalam ruang pengering. Nilai suhu yang terbaca kemudian diproses melalui fusifikasi, yaitu dikonversi ke dalam kategori fuzi tertentu agar bisa dianalisis oleh sistem logika fuzi. Beberapa kelompok atau kategori fuzi suhu yang umum digunakan ialah ada rendah, sedang, dan tinggi. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, lalu sini ada if then. Setelah suhu diklasifikasikan ke dalam kategori fuzi, sistem menerapkan aturan fuzi if then untuk menentukan aksi pengendalian. Contoh aturannya itu ada if suhu rendah, then pemanas menyala penuh dan kipas lambat. Lalu yang kedua, if suhu tinggi, dan pemanas dimatikan dan kipas cepat. Hasil dari proses inversi ini kemudian melalui defusifikasi, yaitu konversi kembali dari nilai fuzi menjadi nilai tegas atau crisp untuk mengatur akuator seperti kecepatan kipas atau daya pemanas. Dengan kontrol fuzi, sistem mampu merespon perubahan suhu dengan lebih fleksibel dan halus, menjaga kestabilan suhu ruang pengering, dan menghasilkan produk keripik singkong dengan kualitas yang lebih konsisten. Terus selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, dari pemaparan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi, kami dapat memberikan kesimpulan, yaitu Fuzzy Logic Controller atau FLC adalah metode pengendalian yang mampu menangani data tidak pasti melalui 3 tahapan, yaitu fusifikasi, inferensi, dan defusifikasi. Sistem ini menggunakan aturan if then untuk meniru cara berpikir manusia dalam mengambil keputusan. FLC unggul karena fleksibel, mudah dipahami, dan efisien, namun kurang sistematis dan bisa kurang akurat. Contoh penerapannya adalah pengendalian suhu otomatis pada proses pengeringan keripik singkong. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan dalam presentasi kelompok kami kali ini. Kami menyadari bahwa materi kami yang sampaikan masih jauh dari kata sempurna, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.